Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan dengan tafsir ringkas daripada surat Al-Anfal, yang mana ini pertemuan yang keenam. Surat Al-Anfal atau yang diartikan dengan harta rampasan perang merupakan surat yang kedelapan, ya, yang terdiri dari 75 ayat dan termasuk surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan pada pertemuan yang keenam ini kita mulai masuk ayat yang ke 29, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua untuk bertakwa kepadanya. Karena dengannya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita tilawah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana. Niscaya dia akan memberikan kepadamu furqan, ya, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang dengan pengetahuan seseorang mengetahui mana yang hak untuk dia ikuti, mana yang batil untuk dia tinggalkan, dengannya dia akan mendapatkan keselamatan di dalam kehidupannya. Wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Muhammad bin Ishaq berkata berkenaan dengan yaj'al lakum furqana. Furqana maksudnya adalah pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Dan ini penafsiran Ibnu Ishaq ini penafsiran secara umum. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di Quran surat Al-Hadid ayat 28, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Rasul, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Wa yaj'al lakum nura,
dan menjadikan untukmu cahaya. Tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan juga dia mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat luar biasa bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala bimbing dia dengan diberikan furqan, diberikan alat pembeda, diberikan penyaring yang dengannya dia bisa mengetahui mana jalan Allah Subhanahu wa taala dan mana jalan syaitan. Yang dengan saringan ini menyebabkan dia memperoleh mafaza, kemenangan. Dia akan memperoleh kemenangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu memperoleh kemenangan. Yang mana di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala gambarkan kemenangan itu dengan dimasukkannya dia ke surganya dan memperoleh kenikmatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya berkenaan dengan makar yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka menginginkan hal yang terburuk menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Selalu dia pikirkan untuk itu. Entah menangkapnya, memenjaranya, bahkan membunuhnya, mereka akan lakukan untuk mencegah orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Nabi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, mereka memikirkan makar, membuat tipu daya terhadap engkau wahai Muhammad. Liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Untuk menangkapmu, memenjarakanmu, membunuhmu, tapi mereka lupa. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah Subhanahu wa taala menggagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya mereka. Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah ketika menafsirkan liyuth bituk, untuk menangkap, untuk memenjarakanmu, maksudnya adalah supaya mereka mengikatmu, menjadikan engkau tidak bebas. Al-Imam Atha dan Ibnu Zaid berkata maksudnya adalah supaya mereka menahanmu. Ya, hampir mirip antara keduanya. Intinya mereka tidak menginginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bebas di dalam menyampaikan risalah dakwah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad berkata dari Muqsim Maula Ibn Abbas, ia diberitahu Ibnu Abbas berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamkuru bika wa id yamkuru bika wa id yamkuru bika, dan ingatlah ya, ketika orang-orang kafir Quraisy itu memikirkan daya dan upaya terhadapmu untuk mencelakakanmu, berkenaan dengan kisah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah, yang penuh atau dipenuhi dengan sesuatu yang mencekam, yang mana pada suatu malam orang-orang Quraisy itu bermusyawarah di Mekah. Sebagian mereka berkata,
Jika memasuki pagi hari, kita ikat dia. Tentunya setelah mengepungnya, ya. Kita ikat dia dengan tali. Sebagian lain berkata, kita bunuh saja. Sebagian lain berkata, usir dan keluarkan dia dari Mekah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada nabinya akan hal ini, memberitahukan kepada nabinya hal ini. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur malam itu di tempat tidur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi keluar sehingga sampai di Gua Thur. Dan orang-orang musyrik yang mengelilingi rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang hendak melaksanakan makarnya itu, mereka menduga bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu masih tidur di dalam tempat tidurnya. Padahal yang tidur sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah masuk pagi mereka menyerbu. Ternyata yang mereka lihat adalah Ali bin Abi Thalib. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tipu daya mereka. Mereka mulai mencecar Ali. Mana sahabatmu ini? Ali mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Kemudian mereka mulai mengikuti jejak Rasulullah SAW dan mereka telah sampai di bukit. Telah sampai di Jabal Thur. Bahkan dikatakan mereka telah dekat dengan gua yang mana Rasulullah SAW bersembunyi di dalamnya, itu gua Thur. Nah, kemudian adalah cerita-cerita tentang laba-laba, tentang burung dara, yang intinya adalah eh, ketika Abu Bakar mengatakan kalau seandainya mereka melihat kaki mereka, mereka akan menemukan kita. Dan Rasulullah SAW singgah berdiam di gua itu selama 3 malam untuk memastikan bahwasanya kaum musyrikin sudah mulai reda kemarahannya dan pencariannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah beliau keluar menuju Madinah. Berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Muhammad bin Ishaq berkata dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dari Urwah bin Zubair mengatakan bahasanya maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terapkan makarnya kepada mereka dengan tipu daya yang kokoh, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dari tipu daya mereka. Ya, dengannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lolos di dalam perjalanannya berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada nabinya dengan pertolongan hamba-hambanya yang saleh, para sahabat Muhajirin dan Ansar yang berada di Madinah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini kita mengetahui pertolongan Allah dan penjagaan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan dakwahnya. Oleh karenanya, seseorang yang bergelut di dunia dakwah, dia harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya ketika dia sibuk untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengeluarkan seluruh yang ia punya untuk pengembangan dakwah yang mulia ini, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, menyampaikan qala Allah dan qala Rasul kepada masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Bahkan terhadap musuhnya, Allah Subhanahu wa taala akan membelanya seperti Allah Subhanahu wa taala membela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat dan nasihat-nasihat dari Al-Quran, tetapi mereka mengingkarinya, bahkan mengatakan bahwa ini adalah dongeng-dongeng, ya, orang-orang yang terdahulu. Begitulah tuduhan-tuduhan jelek yang mereka sampaikan. Dan anehnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini yang dilakukan orang-orang Quraisy zaman dahulu itu diambil pada sebagian orang-orang zaman sekarang untuk menuduh Quran seperti tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy zaman dahulu yang telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak banyak ayatnya. Allah sebutkan di ayat yang 31 ini, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وإذا تتلى عليهم آياتنا dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami qalu mereka berkata qad sami'na law nasya'u laqulna mithla hadha sesungguhnya kami ini telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini law nasya kalau kami menghendaki laqulna mithla hadha kami dapat membacakan yang seperti ini. In hadza illa asatirul awwalin. Dan Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan orang-orang purbakala, orang-orang terdahulu. Dan inilah tuduhan mereka, kesombongan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bahkan mereka menantang, wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq. Dan ingatlah ketika orang-orang musyrik itu berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini, ya, in kana hadza huwal haqq min indik, jika betul Al-Quran ini dia benar dari sisi engkau, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Maka hujanilah kami, ya, dengan batu dari langit. Subhanallah. Sebuah permintaan yang luar biasa, tantangan yang mengerikan. Allah Subhanahu wa taala ditantang. Allah yang maha kuat, maha penguasa langit dan bumi. Awi itina bi adzabin alim, atau datanglah kepada kami azab yang pedih. Mereka lupa akan umat-umat yang terdahulu. Allah hancurkan, bahkan seolah-olah mereka tidak pernah ada di muka bumi ini. Ya. Allah azab mereka dengan apa yang mereka lakukan terhadap nabinya. Berupa pengingkaran, berupa pendustaan. Sehingga mereka berhak untuk mendapatkan itu. Bukankah dengan keadaan umat-umat terdahulu itu bisa menjadikan contoh dan ibrah bagi mereka? Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum." Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Wa anta fihim. Sedangkan kamu berada di antara mereka. Masya Allah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengazab mereka dengan perantaraan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Sangat perlu kita
Berterima kasih kepada orang-orang yang selalu beristighfar, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan sore hari. Karena dengannya, dengan mereka-mereka ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab sekelompok kaum. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman ini yang Allah beritahukan di awal eh, penyebutan bahwasanya wa idza tutla alaihim ayatuna wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha. Firman yang ini memberitahukan tentang kekufuran orang-orang Quraisy, tentang pengingkaran, pembangkangan dan keangkuhan yang mereka perdengarkan di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan qad sami'na, kami telah mendengar ayat-ayat ini. Bahkan mereka mengatakan lau nasya'u laqulna mithla hadha. Ya. Kalau kami kehendaki, kami mampu untuk membacakan yang seperti ini. Tetapi kenyataannya mereka nggak mampu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tantang untuk mendatangkan yang seperti Al-Qur'an, ya. Bahkan 10 ayat, bahkan satu ayat, bahkan satu surat, 10 ayat, satu ayat. Mereka nggak mampu. Allah tantang. Kalau benar omongan mereka, buktikan. Ternyata itu cuma omong kosong saja yang mereka ucapkan tanpa ada realisasinya. Bahkan mereka mengetahui persis, orang yang mengetahui akan kefasihan eh, bahasa Arab ini. Mereka mengetahui dan mengakui bahwasanya Al-Quran ini bukan buatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi turun dari Rabb yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bahasanya sangat tinggi, balaghahnya sangat luar biasa, ya. Yang membuat orang yang hatinya bersih, walaupun dia masih kafir, mereka mengakui bahwasanya Al-Quran ini adalah sangat luar biasa. Sehingga tidak ada celah untuk mereka membuat tipu daya dengan Al-Quran ini. Kecuali dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Seperti yang mereka katakan, ini asatirul awwalin. Quran ini dongeng-dongengan orang-orang yang terdahulu. Ya. Dongeng-dongeng yang dikutip dari kitab-kitab yang terdahulu. Seolah-olah mereka menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu belajar kepada rahib-rahib, kepada pembesar-pembesar agama yang berada di antara mereka. Tapi kenyataannya tidak ada, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak belajar kepada mereka. Di ayat lain di Quran surat Al-Furqan ayat 5 sampai 6, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan mereka waqalu asatirul awwalina asatirul awwalina katabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka berkata ini Quran ini dongeng-dongengan orang-orang terdahulu. Dimintanya supaya dituliskan dan kita mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menulis dan tidak membaca. Sehingga terbantahkan tuduhan ini. Dimintanya supaya dituliskan. Maka dibacakanlah dongengan kepadanya itu setiap pagi dan petang hari. Maka Allah bantah. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Innahu kana ghafura rahimah. Katakan Al-Quran ini itu diturunkan Allah yang mengetahui segala rahasia di langit dan bumi. Dan sungguhnya dia itu maha pengampun, lagi maha penyayang bagi siapa saja yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dan memaafkannya selagi dia bertobat di waktu sebelum jasad dia dipisahkan daripada ruh. Bahkan dengan keangkuhan mereka, mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qalu Allahumma, ingatlah ketika orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, in kana hadza huwal haq min indik." Kalau benar Al-Quran ini
ya, benar dari sisi engkau, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Hujanilah kami dari batu, batu dari langit. Ya. Au itina bi adzabin alim. Atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Setelah hujah-hujah mereka terbantahkan, baik dari pengataan mereka, Quran ini dongeng-dongeng terdahulu. Nabi Muhammad belajar kepada rahib-rahib, kemudian dituliskan untuknya belajar pagi, siang, pagi dan sore hari. Terbantahkan semuanya. Akhirnya mereka mulai melakukan penantangan. Ayo, datangkan azab kalau ini benar. Mereka nggak mengetahui bahwasanya kalau seandainya azab itu datang dari Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mendatangkan itu. Dan terbukti umat-umat terdahulu telah hancur dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk pengingkaran yang luar biasa yang mereka lakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penantangan kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala untuk dimintakan untuk meminta disegerakannya azab. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ya dan melakukan itu terhadap umat-umat terdahulu sebagaimana misalnya perkataan kaum Nabi Syuaib ketika meminta asqit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin. Jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Sehingga apa-apa yang mereka minta itu persis seperti yang diminta umat-umat yang terdahulu. Demikian juga misalnya perkataan Abu Jahal bin Hisham. Dia berkata, Allahumma in kana hadha huwal haq. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah perkataannya Abu Jahal bin Hisham. Ketika mengatakan Allahumma in kana hadha huwal haq persis seperti ayat ini. Allahumma in kana hadha huwal haq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Maka turun ayat yang setelahnya. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hadis riwayat Bukhari. Dan tidaklah sekali-kali Allah mengadab mereka sedangkan kamu Muhammad itu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa suatu kaum sementara nabi mereka itu masih di tengah-tengah mereka. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan nabinya dan juga orang-orang yang saleh, pengikut nabinya kemudian baru mengadab kaumnya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat orang yang sudah ada ketetapan semenjak dahulu kala dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan masuk ke dalam hatinya itu iman. Dengan apa? Dengan mereka yastaghfirun, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ayat yang luar biasa yang mengingatkan kita sekalian untuk berterima kasih kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu beristighfar. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menahan azab untuk umat yang berdosa. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan menunggu mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengadab mereka dengan istighfarnya orang-orang yang orang-orang yang saleh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما لهم ألا يعذبهم الله. Kenapa Allah itu tidak mengazab mereka? Wahum yasudduna 'anil masjidil haram. Sedangkan mereka itu menghalangi orang-orang untuk mendatangi Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'ah. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. In awliya'uhu illal muttaqun. Dan orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang illal muttaqun, hanyalah orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'au wa tasdiyah. Sembahyang mereka, ibadah mereka di sekitar Ka'bah, ya, tidak lain hanyalah siulan, ya, muka awatas dia, siulan dan tepukan tangan. Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Allah Subhanahu wa taala di sini memberitahukan bahwasanya mereka itu layak untuk diadab, layak untuk disiksa. Mereka tidak disiksa, tidak diadab karena keberkahan dari keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya, saat Rasulullah SAW keluar dari tengah-tengah mereka, Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksanya kepada mereka. Dengan apa? Dengan kekalahan mereka di perang Badar. Sebagian mereka terbunuh dan sebagian lain menjadi tawanan perang. Pembesar mereka terbunuh di perang Badar. Allah Subhanahu wa taala juga di sini memberikan petunjuk kepada mereka untuk beristighfar, untuk minta ampun, untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, dari kemusyrikan, kesyirikan yang mereka lakukan, dari pengerusakan-perusakan yang mereka kerjakan. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala Ghafur Rahim, Tawwabur Rahim. Allah Subhanahu wa taala menerima tobat. Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Tidak menginginkan kemudaratan bagi mereka. Seandainya mereka meminta ampun, Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa mereka. Ya. Bahkan dikatakan kalau saja bukan karena adanya orang-orang lemah yang beriman dan beristighfar di antara mereka, karena ada sebagian kaum muslimin yang tertinggal di Mekah, yang belum bisa hijrah, yang beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka dengan tidaknya tidak adanya keberadaan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih sisakan orang-orang yang lemah yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di peristiwa Hudaybiyah di Quran surat Al-Fatih ayat 25, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufan ay yablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Mereka itu orang-orang kafir yang menghalangimu dari masuk Masjidil Haram, ya,
Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk hendak untuk melaksanakan umrah, mereka menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukminah yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentunya tentulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka. Supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir itu di antara mereka dengan azab yang pedih. Ini ancaman yang luar biasa. Ketika tidak ada orang-orang yang beriman di antara orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala siksa mereka dengan azab yang pedih. Tetapi ketika masih ada orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mereka lah yang menyelamatkan diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaklah pengetahuan ini diketahui, kemudian jadikan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin yang menjadikan sebab ya terhalangnya azab yang pedih kepada orang-orang yang berada di antara mereka dikarenakan dosa yang mereka lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala menahan hal itu dikarenakan masih adanya orang-orang yang beristighfar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kanu awliya in awliya'uhu illa muttaqun. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Menguasai maksudnya menguasai eh, Masjidil Haram. Sementara mereka orang yang tidak bertakwa. In awliya'uhu illal muttaqun. Dan yang berhak menguasainya adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala ketika menyaksikan sesuatu yang luar biasa dilakukan, kesyirikan yang merajalela yang mereka kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya mengizinkan nabinya untuk membuka kota Mekah atau terkenal dengan Fatu Mekah. Yang mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dengan para sahabatnya untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan dan kekufuran orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka bukanlah orang yang berhak akan Masjidil Haram. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui itu. Bahwasanya yang berhak untuk memegang Masjidil Haram adalah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin Allah tidak menyiksa mereka? Mereka menghalangi orang-orang untuk mendatangi Masjidil Haram. Bahkan nabinya pun dilarang. Sehingga apa? Terjadi perjanjian Hudaybiyah untuk kemudian pada tahun berikutnya melaksanakan umrah al-qadha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkenaan dengan ibadah mereka. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidaklah hanyalah siulan dan tepukan tangan. Disebutkan dari Ibnu Abbas yang berkata bahwasanya dahulu orang-orang Quraisy itu tawaf ya, di sekeliling Ka'bah. Bahkan dikatakan dalam keadaan telanjang, tidak memakai selai pakaian pun, sambil bersiul, bertepuk tangan. Ya. Demikian juga yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalhah dan Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.
Mujahid dan Muhammad bin Ka'ab, Abu Salamah bin Abdurrahman, Ad-Dhahhak Qatadah, Atiyah bin Al-Aufi, Hajar bin Al-Anbas, dan Ibnu Abza, dengan riwayat yang seperti ini. Bahasanya itulah ibadah mereka yang tidak pantas untuk mereka kerjakan di sebaik-baiknya tempat yang ada di muka bumi ini, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Oleh karenanya, mereka berhak untuk mendapatkan azab disebabkan kekufuran mereka. Fadhuqul azab bima kuntum takfurun. Ya, rasakanlah azab disebabkan kekafiran mereka. Baik azab kekalahan yang menimpa mereka dalam perang Badar yang menyebabkan petinggi-petinggi mereka terbunuh dan sebagiannya tertawan, dan azab-azab yang lain yang diakhiri dengan Fathu Mekah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dan membebaskan kota Mekah itu dari kesyirikan dan dari berhala-berhala yang mereka mereka sembah di dalamnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah eh, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita pentingnya kita untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, memberikan keberkahan dalam hidup kita, bahkan menjaga orang-orang musyrik, orang-orang yang penuh bergelimpangan dosa itu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang terpilih untuk melaksanakan hal yang mulia ini sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.